Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba membahas tentang asuhan keperawatan pada masa intranatal, ya, di mana teman-teman sudah sebelumnya belajar tentang masa antenatal, di mana ibu dari dia menikah, melakukan hubungan seksual, bekerja sama dengan suaminya, menghasilkan konsepsi, sehingga membesarlah atau tumbuhlah janin di dalam perutnya. Itu fase antenatal. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana si ibu plus si janin bekerja sama untuk berusaha mengeluarkan si janin supaya dia keluar ke dunia. Ya, ini akan kita bahas di masa intranatal. Oke, periode intranatal tersebut merupakan proses fisiologis. Harus ada kontraksi uterus secara teratur, harus ada penipisan dan pembukaan serviks secara progresif. Kalau tidak ada kontraksi atau penipisan atau pembukaan serviks secara progresif, si janin tidak akan bisa keluar. Si janin tidak akan punya kekuatan untuk dia mencari atau melewati jalan lahir, ya. Jadi kalau tidak ada kontraksi dan tidak ada pembukaan serviks, kita harus cari penyebabnya apa. Dan penolong persalinan pasti juga akan bingung keadaan apa yang menyebabkan ini terjadi. Oke, fase-fase persalinan. Ada beberapa fase, ada 4 fase. Fase inhibitor. Fase inhibitor kalau kita lihat di bawahnya itu fase 0 atau fase tenang, di mana tidak ada kontraksi sama sekali. Kontraksi, oke, kontraksi itu apa? Kalau teman-teman pernah mendengar, ibu yang mau lahiran pasti dia akan berasa sakit atau mules di sekitar perutnya kan? Nah, itu yang disebut dengan kontraksi, di mana ada irama uterus yang terjadi secara progresif dan terus-menerus bertujuan untuk mengeluarkan hasil konsepsi. Dalam fase tenang atau fase 0 tidak ada kontraksi. Jadi inhibitor ini pada saat si wanita, si perempuan sedang hamil. Ya, dilanjutkan dengan fase 1, fase aktivasi. Ini awal masuk ke fase intranatal. Di fase aktivasi ini nanti ada beberapa kala, ya. Nanti kita akan bahas ada beberapa kala di persalinan. Ini masuk ke kala 1 fase laten. Nanti kita juga akan bahas apa sih itu fase laten, apa itu kala 1, ya. Oke, kita lanjut ke fase 2. Fase 2 inilah yang terjadi pertarungan sengit si ibu dan bekerja sama dengan janinnya untuk mengeluarkan janinnya tersebut. Ini di fase 2 atau fase simulasi. Hormon yang paling berperan adalah prostaglandin dan oksitosin. Kalau kedua hormon ini tidak timbul, tidak akan terjadi kontraksi. Ya, selama hamil tadi dia dijaga oleh estrogen. Prostaglandin dan progesteronnya kecil sekali, tetapi pada saat dia harus mengeluarkan janinnya, prostaglandin ini bekerja sama dengan oksitosin, dia menimbulkan kontraksi sehingga si janin bisa dikeluarkan, ya. Fase yang terakhir atau fase 3 involusi, di mana fase postpartum. Setelah bayi lahir, plasenta lahir, dia masuk ke fase postpartum, di mana dia harus mengembalikan dari otot-otot rahimnya ke hampir menyerupai sebelum hamil, ya. Ini fase-fase dari persalinan. Oke, kita lanjutkan ke persalinan. Itu disebabkan oleh 2 faktor. Ada faktor ibu dan faktor janin. Jadi 2 faktor ini harus sinkron kerjanya, nggak boleh sendiri-sendiri. Kalau faktor janinnya bagus, faktor ibunya nggak bagus, nanti kita lihat ya faktor-faktornya apa. Si janin juga nggak akan keluar. Kalau ibunya bagus, ibunya semangat, ibunya punya power yang bagus, tetapi janinnya kesulitan, entah permasalahannya plasenta atau apa, dia juga tidak akan keluar. Oke, kita bahas satu-satu. Faktor ibu. Penegangan otot uterus secara maksimal. Kalau kita ibaratkan dia seperti tempat penampungan, si uterus itu, pada saat dia fase stimulasi, pada saat dia harus mengeluarkan si janinnya tadi, ada pelepasan prostaglandin di situ, ada terjadi kontraksi di situ, si uterusnya seperti bilang, oke, saya tidak mampu lagi untuk menahan isi uterus. Jadi isi uterusnya harus keluar. Harus ada penegangan otot uterus. Nah,
Nanti di nyeri persalinan, penegangan otot uterus ini merupakan salah satu penyebab nyeri persalinan. Ya, nanti kita akan bahas di perkuliahan selanjutnya. Peningkatan tekanan pada serviks yang merangsang saraf plexus, pelepasan oksitosin dari kelenjar pituitari sehingga terjadi kontraksi. Ingat tadi pada fase stimulasi, hormon yang paling berperan adalah prostaglandin dan oksitosin ya. Jadi dia menyebabkan kontraksi. Stimulasi respon uterus disebabkan oleh peningkatan proestrogen akan menimbulkan beberapa kegiatan atau beberapa dampak pada si ibu. Yang pertama, penurunan progesteron, peningkatan estrogen sehingga terjadilah kontraksi. Ya, kemudian oksitosin dan prostaglandin kerjasama nih. Dia menghalangi kalsium mengikat pada sel otot sehingga terjadi peningkatan kalsium intraseluler. Nah, keadaan ini juga bisa menyebabkan dia terjadi kontraksi. Kemudian terakhir, peningkatan level oksitosin dari penyebaran serviks. Oke, ini yang terakhir itu faktor janin, di mana ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa salah satu teori terkait dengan persalinan itu adalah penuaan usia plasenta. Jadi si plasentanya sudah tidak mampu lagi bekerja nih, dia udah cukup bekerja 9 bulan 10 hari ya untuk memberikan nutrisi, oksigen dan segala macamnya dari ibu ke janin. 9 bulan 10 hari sudah dianggap tua bagi plasenta usianya. Nah, ini penuaan usia plasenta ini menyebabkan kontraksi sehingga janinnya berusaha untuk mengeluarkan diri dari uterusnya ya. Sintesis prostaglandin dari membran janin. Si janin juga punya prostaglandin dari membran janin dan desi2-nya. Desi2 itu di daerah plasenta ya, menyebabkan kontraksi juga. Kelenjar adrenal si janin juga memproduksi kortisol janin sehingga meningkatkan dan mempengaruhi plasenta untuk menurunkan secara perlahan progesteron pada uterus sehingga meningkatkan prostaglandin yang menstimulasi kontraksi uterus. Ya, ini beberapa faktor dari si janin. Nih. Kemudian kita lanjutkan ke tanda peringatan persalinan. Kalau teman-teman nanti melihat ada ibu-ibu dengan tanda-tanda seperti ini, berarti kemungkinan ibu-ibu tersebut sudah mau lahiran. Harus segera dibawa ke pusat pelayanan yang mampu dengan profesional menolong persalinan ya. Adanya lightening atau penurunan kepala janin ke dalam panggul. Nanti kita lihat bagaimana sih penurunan kepala janin ke dalam panggul ya. Ini juga nanti akan dijadikan patokan pada kita pemantauan kesejahteraan janin pada partograf ya. Kontraksi Braxton Hicks. Ada kontraksi yang hilang timbul tapi tidak disertai dengan pengeluaran lendir atau pengeluaran darah. Ini kontraksi Braxton Hicks ya. Pelembutan atau penipisan dan dilatasi serviks. Serviks itu mulut dari porsio, sehingga itu yang digunakan untuk mengukur sudah berapa besar sih porsio yang maksimalnya 10 cm itu dia membuka. Ya, peningkatan rabas vagina. Kalau tidak ada dilatasi serviks berarti ada kemungkinan dia belum ke fase persalinannya. Rabas vagina itu pengeluaran dari vagina. Mungkin dia ketuban, mungkin dia lendir disertai darah. Itu ada lagi pengeluaran lendir disertai darah ya. Tekanan pada nervus ischiadicus sehingga menyebabkan nyeri yang sangat nih nantinya pada ibu. Peningkatan frekuensi berkemih karena kepala janinnya sudah menekan ke vesika urinaria. Dorongan energi untuk mengedan. Jadi semakin sakit ibunya, semakin lama kontraksi ibunya secara spontan ingin mengedan atau berusaha untuk mengeluarkan isi uterusnya ya. Kadang terjadi ruptur selaput ketuban, selaput amnionnya ya. Oke, lanjut ke jenis-jenis persalinan. Persalinan ada 3, spontan, normal, tanpa ada penyulit apapun. Persalinan dengan buatan, dengan indikasi gawat janin, perdarahan pervaginam, ya, atau persalinan dengan anjuran. Mungkin ini indikasi salah satunya postmatur atau kelainan anatomis dari rahimnya, uterusnya, ya. Ini beberapa komponen proses persalinan. Yang keempat ini harus
bekerja sama dengan baik sehingga dia mampu mengeluarkan si janin. Oke, kita cek satu-satu. Power atau tenaga. Kalau power atau tenaga ini terganggu, ada kemungkinan tidak akan terjadi proses pengeluaran janin. Power ini ada dua, kontraksi uterus dan tekanan intraabdomen. Kontraksi uterus. Setiap kali kontraksi selalu diselingi dengan periode istirahat. Periode istirahat itu digunakan tubuh ibu untuk mengejar penurunan darah yang menuju plasenta dan uterus. Karena selama kontraksi itu ada sekitar lebih kurang 500 ml darah yang terhenti ke uterus dan plasenta. Jadi 500 ml darah yang membawa oksigen dan nutrisi itu berhenti, nggak dialirkan ke plasenta, otomatis tidak dialirkan juga ke janin ya. Ini fase kontraksi ya, di mana fase kontraksi itu ditandai ibunya nyeri, kemudian dia biasanya mengeluhkan perutnya seperti mulas ya. Ini disebutnya dengan kontraksi. Penilaian kontraksi itu ada 3. Frekuensi, seberapa sering kontraksi terjadi, diukur mulai dari terasa satu peningkatan kontraksi ke terjadi kontraksi berikutnya ya. Kemudian durasi, berapa lama sih durasi satu kali kontraksi itu dirasakan oleh si ibu, itu namanya durasi. Intensitas, dia kuat atau lemah ya, ini disebutnya dengan intensitas. Ini power. Yang kedua adalah tekanan intraabdominal, di mana peningkatan kontraksi otot volunter menyebabkan pengempisan uterus dan peningkatan kekuatan untuk mengeluarkan kontraksi uterus. Jadi dia si uterus seperti meremas si janin supaya keluar ya, itu tekanan intraabdominal. Ini faktor yang kedua itu passenger, si penumpangnya, berarti si janinnya ya. Si janin itu dia harus mampu ngelewatin jalan lahir. Jadi kalau teman-teman bayangkan kepala bayi yang keluar dari vagina ibu dari jalan lahir yang maksimalnya 10 cm, si bayi harus berusaha keluar dari sana. Berarti ada apa sih yang terjadi pada bayi? Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian kaitannya dengan passenger atau janin, kita akan melakukan pengkajian janin nantinya ya. Ada kepala, letak, sikap, presentasi, dan posisi janin. Di mana kelima faktor ini yang akan mempengaruhi si janin keluar. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini ada video terkait dengan yang tadi pengkajian janin ya. Coba kita Mechanism of labor. Basic obstetric terminology. Before we discuss the mechanism of labor, we shall briefly discuss about the basic obstetric terminology, which would help us in understanding the baby's position in relationship with the maternal pelvis. Fetal lie. Fetal lie can be described as the relationship of the cephalocaudal axis or long axis or spinal column of fetus to the long axis of centralized uterus or maternal spine. Fetal lie can be of 3 types: longitudinal, transverse and oblique. Longitudinal lie with cephalic presentation. The fetal lie can be described as longitudinal when the maternal and fetal long axes are parallel to each other. The fetus can be longitudinal lie either in cephalic position or in breech position. Transverse lie. The fetal lie can be described as transverse when the maternal and fetal long axes are perpendicular to each other. Oblique lie. The fetal lie can be described as oblique when the maternal and fetal long axes cross each other obliquely or at an angle of 45 degrees.
the oblique lie is usually unstable and becomes either longitudinal or transverse during the course of labor. Fetal presentation. Fetal presentation can be described as the fetal body part, which occupies the lower pole of the uterus and thereby enters the pelvic passage first. Fetal presentation is determined by fetal lie and may be of three types: cephalic, podalic, or shoulder. Different types of cephalic presentation. Depending on the part of fetal head which presents first in the birth canal, cephalic presentation can be of various types such as occiput or vertex presentation, brow presentation, face presentation, sinciput presentation, etc. The different parts of fetal head which may appear first at the birth canal depends on the degree of flexion of the fetal head. Different types of breech position. In breech presentation, the fetus lies longitudinally with the buttocks presenting in the lower pole of the uterus. The different types of breech presentations are as follows. Frank breech. Buttocks present first with flexed hips and legs are extended on the abdomen. Complete breech. The buttocks present first with flexed hips and flexed knees. Feet are not below the buttocks. Footling breech. One or both feet present at the birth canal as both hips and knees in extended position. Shoulder presentation. Transverse lie is an abnormal fetal presentation in which the fetus lies transversely with the shoulders presenting in the lower pole of the uterus. In this presentation, long axis of the fetus is perpendicular to the maternal spine. As a result, the presenting part becomes the fetal shoulder. The denominator is the fetal scapula. Depending on whether the position of fetal scapula is anterior, posterior, superior or inferior, the following positions are possible. Dorso-anterior position. This is the most common position where the fetal scapula lies anteriorly. Dorso-posterior position. In this position, the fetal scapula lies posteriorly. Dorso-superior position. In this position, the fetal scapula is directed superiorly. Dorso-inferior position. In this position, the fetal back is directed inferiorly. Depending on the position of the fetal head, the fetal position can be described as right or left. Vertex or occiput presentation. When the head is completely flexed onto chest, smallest diameter of the fetal head presents. In these cases, the occiput is the presenting part, which can be directed anteriorly, posteriorly, or laterally. This could be either directed to the left or towards the right. Occiput anterior presentation. In cases of occipito-anterior position on vaginal examination, the sagittal sutures lie in one of the oblique diameters of the pelvic inlet. Oke, itu tadi kita bahas masalah passenger dari si janin, ya. Jadi tadi ada bagaimana posisi janin, ya. Ada yang longitudinal, transverse, ya. Ada yang presentasi kepala, presentasi bokong, dan saya pernah nemu kasus bahwa nolong persalinan presentasi bokong satu kaki udah keluar. Jadi bagaimana kita mengusahakan untuk mengeluarkan kaki selanjutnya, baru mengeluarkan bagian tubuh yang lainnya, ya. Tetapi bagian tangan tuh persalinan bokong agak beresiko, ya. Kita harus mengeluarkan, berhati-hati mengeluarkannya karena bagian bahu sampai dengan kaki itu merupakan bagian yang lebih kecil daripada bagian kepala. Yang ditakutkan dari persalinan bokong adalah bagian seluruhnya udah keluar, kepalanya ya tidak mampu keluar, ya. Jadi untuk menolong persalinan yang bokong harus dilakukan secara harus memiliki pengalaman yang lebih dalam menolong persalinan. Oke, kita lanjut ke jalan lahir, ya. Jalan lahir itu kaitannya dengan pintu
pintu atas panggul, bawah panggul, dan rongga panggul. Oke, kita ambil singkatnya adalah pas jalan lahir itu dari liang vagina sepanjang serviks, porsio, itu jalan lahir. Ya, jadi itu yang nanti akan dinilai juga selama kita melakukan pemantauan pada kelas 1. Ya, ini jalan lahir. Kalau jalan lahirnya nggak bagus atau panggulnya kecil atau rongga panggulnya abnormal atau si janinnya lebih dari 4.000 gram sehingga tidak muat di pintu atas panggul atau pintu bawah panggul atau rongga panggulnya, maka akan menyulitkan si janinnya untuk keluar ya. Kaitannya sama jalan lahir, perempuan yang di bawah 145 cm biasanya dia dianjurkan untuk tidak melakukan persalinan secara normal. Komponen persalinan tambahan ya, posisi maternal, filosofi, partner, suami, entah itu keluarga lain yang mendampingi ya, kesabaran dan psikologis ibu, persiapan pasien, sama manajemen nyeri. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada berbagai macam cara untuk perempuan melahirkan bayinya. Bisa dengan berdiri, bertumpu pada kursi, pada dinding atau pada suaminya, atau dengan posisi nungging ya, mohon maaf. Jadi dia mengeluarkan bayinya lebih nyamannya dalam posisi ini. Ada kemungkinan beberapa wanita akan mencoba melakukannya ini ya. Nah, yang ini posisi melahirkan ini bisa dua fungsi, bisa sebagai untuk mengeluarkan si bayinya atau sebagai manajemen nyeri. Nanti kita akan bahas ya di manajemen nyeri. Nah, ini dengan duduk atau dengan merangkung. Ini juga difungsikan sebagai untuk persalinan atau untuk manajemen nyeri ya. Oke, kita lanjut ke proses persalinan. Dalam masa intranatal atau proses persalinan akan terjadi respon fisiologis dari si ibu bersalin. Ini yang akan terjadi. Ibunya kontraksi, pasti dia sakit. Kalau kita sakit atau nyeri, yang terjadi adalah apa? Peningkatan nadi, otomatis. Kalau pada ibu yang bersalin 10 sampai dengan 20 kali per menit. Tekanan darah juga akan meningkat. RR juga akan meningkat. Asupan O2 juga akan meningkat karena apa? Peningkatan metabolisme. Ibu kontraksi, nyeri, ibu capek kan? Nah, pada saat dia nyeri dan menahan nyerinya itu terjadi peningkatan metabolisme. Sehingga asupan O2 sangat penting bagi ibu yang bersalin. Lambung kosong. Nih, akan terjadi penurunan pH lambung. Lambung kosong ini selama ibu itu kontraksi biasanya ibu-ibu nggak mau makan. Maka sama kayak kita sakit apa? Gastritis ya. Jadi kalau lambung kosong pasti pH lambung akan menurun. Jadi meningkatkan resiko muntah disertai dengan aspirasi dia ke saluran pernafasannya ya. Kemudian cardiac output-nya juga akan meningkat pada kala 1 dan lebih meningkat lagi pada kala 2. Leukosit meningkat. Selama hamil saja sebenarnya leukosit juga sudah terjadi peningkatan daripada leukosit normal perempuan. Tetapi pada saat persalinan leukosit ini terjadi karena selama proses persalin itu ada perlukaan atau ada trauma di jalan lahirnya sehingga tubuh memproteksi supaya jangan terjadi infeksi dengan meningkatkan leukosit ya. Selanjutnya gangguan lambung dan penurunan asupan makanan karena peningkatan rasa mual dan muntah pada fase transisi. Temperatur juga kemungkinan akan meningkat, aktivitas otot juga akan meningkat. Basal metabolik meningkat pas kadar gula darah menurun karena adanya stres persalinan. Ya, makanya ini untuk yang terakhir ada penurunan kadar gula darah ini biasanya habis lahiran ibu-ibunya menggigil karena simpanan gula darahnya udah habis waktu dia menahan nyeri pada saat dia kontraksi ya. Nih.
Faktor yang mempengaruhi psikologis ibu bisa terjadi. Jadi ibu-ibu yang selama persalinan yang tidak kooperatif bisa terganggu ini faktor-faktor ini ya. Kita lihat pengalaman persalinan sebelumnya. Kalau persalinan sebelumnya itu dirasakan sakit banget sama si ibunya, pasti dia akan menganggap persalinan keduanya lebih sakit atau sakit banget. Ya, jadi ada juga pengaruh budaya nih. Ibu yang hamil saya pernah dapat kasus, dia diisi aqua, diisi dengan air. Kalau teman-teman tahu yang rumput Fatimah itu, akhirnya apa? Dia minum berbotol-botol rumput Fatimah, terjadi peningkatan oksitosin yang sangat mules banget, tapi belum terjadi pembukaan serviks. Akhirnya janinnya menjadi distres ya. Ini pengaruh budaya dan positif ada negatifnya ya. Terus persiapan kehamilan dan kelahiran. Dia baca buku kah, ikut kelas kehamilan kah, ya bisa mempengaruhi ke persiapan kehamilan dan kelahiran. Tingkat kecemasan dan ketakutan. Siapa aja nggak ibu bersalin, kalau dia cemas, kalau dia takut, biasanya nggak akan kooperatif. Ya nggak? Jadi kalau ibunya cemas, ini biasanya bisa ditekan dengan persiapan kehamilan dan kelahiran. Ya. Persalinan yang diinginkan atau tidak. Nah, kaitannya dengan persalinan keinginan atau tidak, kalau perempuan atau pasangan suami istri yang sudah lama mendambakan anak, pasti dia sangat excited sekali kalau dia sudah mau mengalami persalinan ya. Tapi kalau misalnya korban perkosaan atau yang dia nggak mau hamil lagi, tiba-tiba dia hamil, nah mungkin dia akan menganggap sangat payah sekali kehamilan atau persalinannya yang saat ini ya. Dukungan selama persalinan, ada atau tidak yang mendampingi, orang tua kah, mertua kah, suami kah, adik atau siapapun, kaitannya dengan dukungan selama persalinan. Termasuk dari petugas kesehatannya, dukungan selama persalinan. Kalau di luar negeri ada yang namanya daula, jadi pendamping orang sakit. Nah, selama proses bersalin ini, kalau dia tidak ada keluarganya apa segala macam, biasanya akan didampingi oleh si daula. Jadi daula yang akan memberikan manajemen nyerinya, memenuhi kebutuhan nutrisinya ya. Olahraga selama kehamilan juga akan mempengaruhi psikologis ibu. Kelelahan atau keletihan juga sangat akan mempengaruhi psikologis ibu. Coba aja kita, kalau lagi lelah, bawaannya pengen marah. Sama seperti dengan ibu mau melahirkan. Kalau dia lelah atau letih, pasti dia tidak akan kooperatif dengan proses persalinannya ya. Kemudian respon janin terhadap persalinan. Akselerasi DJJ dan deselerasi gerakan janin. Peningkatan denyut jantung dan penurunan gerakan janin. Normalnya gerakan janin itu 10 kali dalam sehari. Kalau dia sudah masuk pintu atas panggul, kemungkinan akan berkurang gerakannya. Deselerasi gerakan janin. Penurunan sirkulasi dan perfusi ke janin selama kontraksi. Ingat tadi lebih kurang 500 mili darah yang berhenti ketika kontraksi. Ya, jadi itu berpengaruh ke sirkulasi dan perfusi janin. Penurunan kemampuan bernafas janin dan penurunan tekanan O2. Nanti ini kaitannya dengan respon atau adaptasi dari BBLR. Ya, nanti kita akan belajar ini. Peningkatan CO2. Nanti peningkatan CO2 dan penurunan O2 ini akan merangsang ke respon bernafas janin pertama kali. Ya, jadi ini keadaan ini digunakan untuk melakukan adaptasi selanjutnya dari si janin. Oke, kita lanjutkan ke asuhan keperawatan intranatal. Di intranatal ada 3 kala. Kala 1 di mana kita nunggu ini dari bukaan serviknya 0 cm sampai dengan 10 cm. Ini kala 1. Kala 1 ini ada 3 fase. Nanti kita akan lanjutkan ya. Kala 2 ini dari bukaan 10 cm sampai dengan bayi lahir. Kala 3 dari bayi lahir sampai dengan plasenta lahir. Kala 4 dari plasenta lahir sampai dengan 2 jam postpartum. Oke, kita coba bahas dengan video ini ya. Di video ini akan dibahas ada 3 fase saja ya. Nanti fase keempat akan dilengkapi. Fase pertama itu dimana ibu, saya bilang tadi, dia dari bukaan
serviks 0 cm sampai dengan 10 cm. Berarti pada saat ini yang kita nilai adalah penipisan dan pembukaan serviks atau rabas vagina yang keluar dari si ibu. Ya, biasanya kala 1 ini 8 jam sampai dengan 12 jam tergantung dari primipara atau multivara si ibu yang bersalin. Nah, kala 1 ini ada 3 fase. Yang pertama, fase laten di mana bukaan serviks itu 0 sampai dengan 4 cm. Fase aktif di kala 1 di mana bukaan serviks itu 4 sampai dengan 8 cm. Ya, nanti fase yang terakhir adalah, nah ini fase aktif. Fase aktif di mana sudah terjadi bukaan serviks nih 4 sampai dengan 8 cm. Nah, fase yang terakhir itu adalah fase transisi. Ada beberapa buku yang baginya jadi 3, ada beberapa buku yang cuma baginya jadi 2 ya. Ini fase kala 2. Kala 2 di mana bayi dari bukaan lengkap ya, fase transisi tadi 8 sampai dengan 10 cm. Jadi di mana dari bukaan lengkap sampai dengan bayi lahir. Bagaimana si ibu mengedan dengan baik, posisi si janin akan melakukan pergerakan sehingga ini teman-teman lihat ada head crowning. Head crowning ini dijadikan panduan penolong persalinan untuk membantu atau memandu ibu untuk mengedan. Kala 3, pelepasan plasenta. Kala 3 itu ditandai dengan tali plasenta yang lebih memanjang, kemudian ada semburan darah yang singkat, dan uterusnya membulat. Ya, kalau sudah dalam posisi tersebut berarti si plasentanya sudah siap untuk dikeluarkan. Ada masih kontraksi di sini, tapi tujuannya untuk mengeluarkan plasenta, tapi dia tidak akan sekuat dari kala 1. Ya, ini untuk setiap kala dari, sedangkan kala 4 setelah plasenta lahir sampai dengan 2 jam postpartum. Ya. Nah, ini dibahas juga terkait dengan di kala 2 ini. Kala 2 ini ada beberapa pergerakan janin, disebutnya cardinal movement. Cardinal movement itu ada engagement, descent, fleksi, internal rotasi, extension, external rotasi, expulsion. Ya, ini tadi kita bahas di presentasi kepala, presentasi yang komplit. Ada yang moderat, ada yang pur, ada yang pur ekstensi. Untuk lebih mudah dia lahir normal, ada ya yang komplit ya. Ini coba kalau kita lihat, ini posisi engagement, descent, dan fleksi, di mana kepala janin berada biasanya pada kala 1, kita akan nilai itu yang ini. Ya, kepala janin. Ini yang bentuk descent ya, di mana kepala janin melakukan putaran sehingga kita bisa melakukan penilaian nantinya apakah dia sudah masuk rongga. Ini kaitannya dengan nanti bidang Hot. Ada bidang Hot di penilaian bidang Hot ya. Kemudian nih, penurunan engage itu penurunan ya, descent. Nah, itu kalau kita nilai dari luar juga bisa. Nih, ini fleksi. Dia melakukan fleksi, kepalanya ada fleksi terjadi di situ ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan internal rotasi. Coba kita lihat posisi internal. Sepertinya tidak ada perbedaan antara engage, descent, dan fleksi. Tapi nah, ini internal rotasi. Di mana coba kalau teman-teman lihat, ini perubahan dari posisi kepala menjadi posisi seperti ini sehingga dia siap untuk menembus si vagina dan porsionya. Ini disebut dengan internal rotasi. Nah, ini ekstensi, di mana kepala bayi sudah crowning dan berusaha untuk sudah keluar nih kepalanya. Jadi nanti penolong persalinan membersihkan jalan nafasnya dan mengecek tali pusatnya. Itu ekstensi. Nanti kita tinggal tunggu aja terjadi eksternal rotasi sehingga bisa dilakukan penolongan persalinan ya. Ini kita tinggal berusaha untuk mengeluarkan bahu dan bagian dari tubuh si janin. Kemudian tinggal
Dia ekspulsi di mana mengeluarkan seluruh dari si janinnya. Ya, penolong persalinan hanya sekedar seperti ini saja, membantu mengeluarkan bahu atas dan bahu bawah. Hanya membantu, tidak menarik atau tidak melakukan intervensi berlebihan pada janinnya. Oke, ini beberapa diagnosa keperawatan yang bisa muncul di kala 1. Ya, yang paling besar adalah nyeri. Kala 2 masih tetap ada nyerinya, tapi yang lain juga ada. Kala 3, kala 4. Oke, hari ini kita cukupkan sampai sekian, tapi ini hanya pemaparan dari saya. Ya, kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang terkait dengan materi hari ini, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di forum yang saya buat. Ya, jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di sana. Nanti saya akan coba jawab di sana. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga jadi pembelajaran baru dan mempersiapkan untuk pembelajaran besok-besoknya ya terkait dengan blok reproduksi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.